Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edli Farurozi, biasa dipanggil Oji. Saat ini saya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Salemba sebagai penata pengendalian dan risiko. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan di kampus atas undangan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi untuk mengisi acara Alumni Talk. Nah, saya dulu juga sebagai pemimpin umum perspektif tahun 2012-2013. Nah, saat ini saya pengen ngasih sesuatu untuk teman-teman perspektif, yaitu clip on mikrofon untuk membantu teman-teman perspektif menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Semoga nanti teman-teman di perspektif bisa menghasilkan karya yang lebih kreatif, kemudian bisa menghasilkan uang secara mandiri untuk mengaktifkan kegiatan organisasi. Seperti itu. Ya udah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dania dan di sini aku lagi bersama Bang Oji nih, pimpinan umum perspektif tahun 2012-2013. Nah, Bang, di sini Dania mau nanya-nanya sedikit nih tentang Abang dan perspektif. Nah, kira-kira bisa dijelasin dikit nggak sih, Bang, alasan masuk Abang perspektif dulu tuh apa sih? Oke, alasan masuk perspektif ya. Dulu sih saya sebenarnya diajak sama salah satu senior di perspektif, Bang Hendra. Jadi saya tuh nggak punya kegiatan pada waktu itu, pengen punya kegiatan lah selain di kampus. Kan kita tuh biasanya kalau mahasiswa itu kupu-kupu ya, kuliah pulang nongkrong segala macam. Tapi itu saya tuh pengen punya aktivitas di kampus, bergabung dengan di UKM, unit kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan diri. Nah, kebetulan dia sama Bang Hendra di perspektif. Jadi emang waktu itu mungkin kayaknya nggak ada orang dari perspektif ya. Jadi mau nggak mau dia ngajaknya itu agak sedikit memaksa ya. Jadi ya saya bergabung pada waktu itu. Oke, alasannya dari kenalan. Jadi nggak ada alasan pribadi yang, oh ini minat aku nih di perspektif gitu. Pada waktu itu sih belum sih kayaknya. Cuma karena pengen ada kegiatan aja dulu kan. Yang penting ngisi kegiatan dulu aja. Jadi benar-benar real itu dari eksternal ya, Bang? Iya, karena betul, diajak betul, gitu. betul. Oke, nah bisa dijelasin nggak sih, Bang, kira-kira selama di perspektif nih, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan? Ada sih. Ada salah satu momen yang emang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Apa tuh? Kayaknya seru banget nih. Ya, jadi pada waktu itu kan emang diajak sama Bang Hendra. Cuma kan kalau masuk perspektif, bukan perspektif doang sih, tapi kayaknya hampir semua UKM ada formnya kan, ada formnya. Nah, saya kira waktu itu emang ketemu dengan salah satu senior perspektif juga di Masjid Al-Mizan. Lagi duduk kayak mau sholat, saya ngobrol, Bang, saya diajak sama Bang Hendra masuk perspektif, cuma belum punya formulir nih, gitu. Nah, oh nih ada formulirnya, tapi bayar 100.000, katanya kayak gitu. Bayar 100.000. Bayar 100.000 di tahun 2011 buat masuk, gitu. Ya udah, akhirnya ya udah nih. Saya bayarin, dikasih formnya, ya udah. Saya lengkapin, besoknya saya kasih ke Bang Hendra, Bang, ini form perspektif mau saya balikin nih. Tapi waktu itu saya ada ditagih 100.000. Terus kata Bang Hendra, mana ada bayar-bayar, kayak gitu. Nggak tahu ada miskomunikasi kali ya antara mereka berdua. Jajan berapa minggu tuh ya, Bang? Seminggu kali ya? Iya, lumayan tuh tahun 2011. Jadi akhirnya saya bilang ke Bang Hendra kayak gitu, akhirnya ada miskomunikasi, akhirnya Bang Marda namanya. Bang Marda. Ngebalikin 100.000. Alhamdulillah ya dibalikin. Alhamdulillah bisa buat jajan gitu seminggu ya. Seminggu. Gitu. Wah, seru banget ya, Bang. Ternyata pengalaman berkesan tuh ada di awal, bahkan di pendaftaran. Betul. Gimana? Kok di awal aja udah berkesan, gimana yang selanjutnya gitu ya, Bang? Oke. Nah, kira-kira, Bang, dampak apa sih yang paling berpengaruh di diri Abang semenjak bergabung perspektif? Apalagi kira-kira apakah di dunia kerja ada nggak hal-hal yang dilakukan selama di perspektif tuh, wah berdampak banget nih gitu. Oke. Bicara tentang perspektif, bicara dengan unit kegiatan mahasiswa, itu bicara organisasi ya. Organisasi di mana organisasi itu emang membutuhkan orang-orang yang bisa bersinggungan dengan orang lain gitu. Nah, saya tuh pengen punya pengalaman terhadap aktivitas di luar gitu. Nah, kebetulan organisasi perspektif ini yang memang benar-benar bersinggungan dengan banyak orang. Kita mewawancari orang lain, kita ketemu dengan dekan atau dosen-dosen, kegiatan teman-teman gitu kan. Nah, jadi emang organisasi ini emang sangat membantu untuk membantu jati diri kita, apalagi di dunia kerja. Karena di dunia kerja sendiri itu nggak melulu soal IPK. Iya, benar gitu. banget. Nggak melulu soal IPK. Jadi ada beberapa persyaratan pekerjaan yang dia salah satu persyaratannya pernah mempunyai pengalaman organisasi. Gitu. Nah, itulah yang diperlukan di dunia kerja. Karena orang yang aktif di organisasi biasanya lebih fleksibel, lebih memiliki kemampuan bekerja dalam tim gitu ya, Bang. Apalagi dengan struktur organisasi di pekerjaan yang lingkupnya itu luas. Karena kan
ada titik garis nih dari atas ke bawah bersinggungan dengan yang lain-lain. Nah, Iya. kalau kita nggak pernah memiliki pengalaman organisasi, kita mungkin agak canggung ya. Iya. Gimana problem solving, Iya. how to communicate with the others gitu. Oke. Jadi emang sangat membantu kita untuk di dunia kerja, apalagi di perspektif gitu. Jadi dampaknya sangat, apalagi ngaruh di kemampuan interpersonal kita Betul, gitu betul, ya Bang. Apalagi betul, itu sangat dipentingkan juga di dunia kerja Iya, gitu ya betul Bang. banget. Nah, tadi Abang udah menjawab beberapa pertanyaan nih. Mungkin kita bisa kasih gitu Bang, kata-kata hari ini atau closing statement untuk teman-teman semua yang nonton gitu Bang. Oke. Jadi perspektif ya mudah-mudahan nanti semakin aktif, semakin kreatif. Kalau di zaman saya dulu itu ada namanya Dana Petua 5. Dana Itu buat Petua 5. mengaktifkan organisasi. Kita kasih proposal, nanti kita bisa dapat uang. Saya nggak tahu kalau di sekarang itu gimana kondisinya. Tapi saya harap teman-teman di perspektif ini udah bagus. Saya lihat konten-kontennya di Instagram, di TikTok juga ada, TikTok aktif juga. juga di konten TikTok. Oke, nah di website-nya juga Website-nya bagus. juga. Jadi teman-teman tinggal mengembangkan diri sendiri, gimana jualannya. Nah, teman-teman nanti bisa dapat uang dari situ. Karena bicara organisasi, tidak ada namanya organisasi yang bisa dijalankan tanpa adanya uang gitu. Nah, bener banget. kalian bisa berdiri secara mandiri, berdikari, bisa menjual apa namanya produk-produk kalian. Gimana bisa mendapatkan klien, bukan cuma apa namanya sekedar jurnalistik di kampus, tapi kita bisa memasarkan produk UMKM segala macam. Dan itu kan ada feedback kan, kita apa namanya mempromosikan UMKM, kita bisa dapat feedback, mungkin ada dapat uang endorse-nya atau segala macam. Nah, jadi kalian bisa berdikari. Mudah-mudahan teman-teman di perspektif bisa berdikari secara mandiri, bisa lebih kreatif, mendapatkan uang, tapi jangan lupa pelajaran yang paling utama. Kalian harus lulus tepat waktu, bisa cum laude segala macam, bisa membanggakan orang tua. Oke, itu tadi closing statement yang harapan dari Bang Oji adalah untuk kita selain menghasilkan sesuatu yang untuk diri kita sendiri juga bisa menghasilkan outcome yang lebih gede gitu ya Bang. Betul. Dan jangan lupa tetap pendidikan akademik nomor 1 tentunya Betul. Bang. Oke. Mudah-mudahan closing statement tadi benar-benar kita terapin gitu ya teman-teman yang berorganisasi mau di LPM Perspektif ataupun di organisasi lainnya. Oke, sekian bincang-bincang kami pada kali ini. Makasih banyak buat Bang Oji. Sama-sama. Semoga kita punya kesempatan lain lagi nih untuk berdiskusi Siap, bareng siap. teman-teman yang lainnya mungkin. Oke. Oke, sekian dari aku Dania Puja Margareta Sitorus. Saya Oji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.